Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari kelas 4B PGMI YIN Sultan Amai Gorontalo. Nah, di video ini saya akan membahas tentang regresi linear sederhana. Sebelumnya, apa itu analisis regresi? Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan A plus BX. Keterangan di sini yaitu Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, dan A dan B adalah konstanta. Masuk pada contoh regresi linear sederhana. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar X terhadap prestasi belajar matematika Y. Nah, data penelitian berjumlah 20 siswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada minat belajar yaitu X, prestasi belajar yaitu Y. Pertanyaannya di sini, A. Tentukan persamaan regresi linear sederhana. B. Buktikan apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Nah, jawaban pertanyaan A dan B. Pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Nah, H0 di sini tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. H1 ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Kedua, membuat hipotesis statistik. H0 sama dengan beta tip sama dengan 0. H1 sama dengan beta tidak sama dengan 0. Ketiga, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yaitu A sama dengan 5% atau 0,05. Keempat, menentukan uji yang digunakan, yaitu regresi linear sederhana. Kelima, kaidah pengujian. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T tabel lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Keenam, menentukan persamaan regresi. Nah, untuk menentukan persamaan regresi, kita harus membuat tabel bantu. Terlebih dahulu di mana di sini ada minat belajar atau X1 dan prestasi belajar atau Y1. Data dari soal tadi, nah di sini ada XY. XY ini berarti X kita kalikan dengan Y. Untuk kuadrat maka X ini kita kuadratkan. B. Menghitung nilai konstanta A dan B. B sama dengan N sigma XY kurang sigma X dikalikan dengan sigma Y. Kemudian dibagikan dengan N sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan. B sama dengan 12 yang merupakan N, 76950 merupakan sigma XY, 917 merupakan sigma X, dan 1000 merupakan sigma Y. Kemudian dibagikan dengan 12 yang merupakan N, 70715 merupakan sigma X kuadrat yang dikurangi dengan 917 yang merupakan sigma X dikuadratkan. Kemudian 12 dikalikan dengan 76950. Setelah itu 917 dikalikan dengan 1000, kemudian dikurangi dan hasilnya mendapatkan 6400. Setelah itu 12 dikalikan dengan 70715 dan dikurangi dengan 917 kuadrat dan mendapatkan hasilnya 7691. Kemudian 6400 dibagikan dengan 7691 dan mendapatkan hasil 0,832. A sama dengan sigma Y kurang B sigma X dibagikan dengan N. Sama dengan 1000 kurang 0,832 dikalikan dengan 917 kemudian dibagikan dengan 12 sama dengan 236,926 dibagikan dengan 12 dan mendapatkan hasil 19,744. C. Persamaan regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah BX
Y sama dengan 19,744 tambah 0,832X. Kemudian ketujuh menentukan nilai koefisien korelasi. Nah, di sini kita membuat tabel bantu. Kemudian setelah kita membuat tabel bantu, kita menghitung nilai koefisien korelasi. R sama dengan N sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y, kemudian dibagikan dengan N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dan dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, di sini hasilnya R sama dengan 12 dikalikan dengan 76950 dikurangi dengan 917 dikalikan dengan 1000. Kemudian dibagikan dengan 12 dikalikan dengan 70715 dikurangi dengan 917 dikuadratkan, dan 12 dikalikan dengan 84000 dikurangi dengan 1000 dikuadratkan. Dan R hasilnya yaitu 6400 dibagikan dengan 6152800 dan hasilnya merupakan 0,816. Nah, jadi hubungan antara minat belajar X dengan prestasi belajar matematika Y sebesar R 0,816 dengan kriteria tingkat hubungan kuat atau positif. Lihat tabel 1 pada pembahasan korelasi untuk melihat tingkat hubungan. Nah, hubungan bersifat positif artinya terjadi hubungan searah antara minat belajar X dengan prestasi belajar matematika Y. Nah, bila minat belajar siswa tinggi, maka prestasi belajar matematika meningkat. Kemudian 8 menentukan T hitung dan T tabel. A menghitung nilai T hitung. T hitung sama dengan R kuadrat N dikurangi 2, kemudian dibagikan dengan kuadrat 1 dikurangi R dipangkatkan. T hitung sama dengan 0,816 kuadrat 12 dikurangi 2, kemudian dibagikan dengan 1 dikurangi 0,816 dipangkatkan. T hitung sama dengan 2,580 dibagikan dengan 0,578 dan mendapatkan hasil 4,463. B. Menghitung nilai T tabel. T tabel taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,5 karena uji dua pihak, maka nilai alfa sama dengan 0,025. Di sini DB sama dengan N kurang 2 sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10, sehingga T hitung sama dengan 2,228. 9. Menarik kesimpulan. T hitung sama dengan 4,463, T tabel sama dengan 2,228. T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak karena artinya ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Baik, itulah video dari saya. Sekian dan terima kasih.